beberapa narasi yang mungkin jadi berprasangka gitu ya. Dan ini tertabayun hari ini insya Allah mudah-mudahan. Dan juga mungkin kita akan mendengar nasihat dari Kiai mengenai bagaimana caranya kita tuh nggak mudah terpecah belah nih Kiai. Kan gini ya, kayaknya memang umat muslim di Indonesia itu mudah panas ya ibaratnya. Kadang-kadang kita lebih semangat dengan bendera dibanding mungkin ukuahnya gini. Kayak belum lama ada kegaduhan mengenai nasab misalnya. Waktu itu saya lihat ke ininya pada diskusi kayak gitu, Masya Allah. Kayak itu mencoba untuk mengeratkan semuanya, itu luar biasa. Ada juga yang kemudian mengenai banyak hal gitu ya. Ada yang bisa bahasa semut lah apa segala macam macam-macam gitu kayak. Maksud saya ini kenapa mudah sekali ya ibaratnya kita jadi ribut, kemudian saling tuduh atau juga mungkin justru saling keras gitu dengan sesama muslim gitu ya. Misalnya ada yang kemudian nggak sepaham dengan pendapatnya mengenai musik misalnya, atau pendapatnya mengenai satu hal yang diribut juga gitu. Saya maksudnya karena saya ini teman saya di banyak aliran pengajian gitu, saya menyayangkan gitu, padahal sadatnya sama, tapi kok gampang ya gitu untuk saling tegang dengan saudara sendiri. Kalau menurut pandangan Kiai gimana? Ya, jadi memang ini penyakit masa lalu ya, kebencian, pertentangan. Ini Nabi sudah bilang ini akan terjadi pada umat kita, dan ini sudah betul-betul terjadi. Makanya ya obatnya itu ya harus kita kembali pada apa yang diajarkan Nabi kan. Nabi itu kan menyatakan bahwa kamu itu tidak akan beriman sebelum kamu saling mencintai. Ya. Jadi kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak akan sempurna dalam beriman sebelum kamu saling mencintai. Jadi mencintai ini bekal kita masuk surga. Kita mau apa? Kita ini kalau masih benci sama teman kita belum beriman, belum sempurna iman ya. Ini hadisnya sahih ya. Jadi kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman dengan baik sebelum kamu saling mencintai. Nabi mengatakan, maukah kamu saya kasih tahu cara yang kalau kamu lakukan, kamu akan saling mencintai. Apa itu kuncinya? Hafsus salam. Saling tegur sapa, salam. Ya, Nabi selalu mengajarkan supaya kita itu saling tegur sapa. Jadi jangan kemudian membuat front gitu. Nabi itu banyak hadis mengajarkan ucapkan salam pada orang kenal dan tidak kenal. Artinya kan supaya ada komunikasi yang baik gitu. Jadi memang berbeda ya berbeda. Memang itu kodrat manusia tidak mungkin sama ya. Jadi apa yang berbeda ya memang nggak bisa disamakan, tapi yang sama jangan dibedakan. Sebenarnya banyak yang samanya dengan yang beda. Makanya ya ini kalau kita menyadari itu, maka nggak ada sebetulnya pertentangan itu harusnya. Ulama-ulama zaman dulu juga sudah dewasa dalam perbedaan, mulai zaman Kanjeng Nabi, dan juga di Indonesia juga ada ormas besar yang bisa hidup rukun, Muhammadiyah misalnya. Yang satu kunut satu nggak kunut biasa aja. Tapi memang saya lihat memang akhir-akhir ini ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengadu domba. Ya contohnya hal sepele soal nasab, apa sih urgensinya itu? Ya lagi nggak ada. Nggak ada. Emang kalau mati kamu mau ditanya siapa nasabnya? Nggak ada. Tuhan nggak akan nanya nasab orang. Tuhan akan tanya amal perbuatan kamu. Itu aja sebetulnya. Kapan kita sudah 2 tahun ini ribet soal nasab? Saya astagfirullah, itu saya pikir apa sih untungnya? Sebenarnya itu betul-betul gila. Menurut saya itu sudah nggak normal benar. Apa sih? Anda percaya boleh, nggak percaya boleh, kan selesai. Apa yang terus kita dibawa-bawa menjadi antek Yahudi lah, antek penjajah lah. Apa ini loh? Terus nggak ada relevansi sama sekali. Kalau memang harus berbeda ya silakan berbeda, nggak ada masalah. Dan memang itu sah ya. Etika dalam berbeda pendapat itu ya saling menghormati. Zaman Nabi dulu sudah ada perbedaan pendapat. Sahabat yang disuruh sholat asar di Bani Quraidah. Ada yang sholat asar tepat waktu karena waktu mau keluar. Ada yang memilih ke tempat tujuan karena Nabi melarang sholat selain di situ. Akhirnya ada 2 kelompok. Satu sholat asar tepat waktu, satunya keluar waktu karena Nabi menyuruh sholatnya di sana. Setelah ketemu Nabi ya Nabi diem aja. Pasti kan nggak mungkin benar semua. Pasti salah satu salah ini. Tapi Nabi juga nggak marah. Nabi ya senyum aja, diem aja. Jawaban Nabi apa waktu? Nggak jawab Nabi ceritanya Nabi diem.
Padahal ini dua hal ini pasti bertentangan. Jadi Nabi bilang, jangan kamu sholat asar sebelum kamu sampai di Bani Quraidah. Di perjalanan sudah waktu asar. Ada yang mengatakan kita harus sholat asar, nanti di sana kita keluar waktu. Tapi yang bilang enggak, kita kan nggak boleh sholat selain di sana. Akhirnya terjadi dua kelompok. Ada yang sholat tepat waktu karena memang perintah sholat tepat waktu. Ada yang enggak, saya nggak akan di situ karena Nabi perintahnya di situ. Kan nggak mungkin dua-duanya benar, pasti salah satu salah ini. Ketika ketemu Nabi, ya Nabi diam. Padahal ya nggak mungkin dua-duanya benar, mesti ya satu salah ini. Tapi dua-duanya niatnya benar tapi kan? Iya, yang satunya itu karena mengikuti perintah Nabi suruh sholat di sini. Yang satunya karena perintah Nabi sholat itu tepat waktu. Iya. Tapi kan yang benar yang mana ini? Kok masa benar semua? Ya itu Nabi tahu, tapi Nabi nggak menyalahkan ini, nggak menyalahkan yang gini. Tapi saling menghormati aja gitu kan? Iya, Nabi aja. Saya pikir kenapa sih kita nggak bisa begitu? Nabi aja bisa. Iya, benar-benar. Artinya perbedaan kita ini kan nggak separah itu. Ini kan betul-betul loh, ini sampai keluar waktu sholat, ini sholat tepat waktu. Wah ini gimana ini? Tapi masing-masing punya alasan kan? Ya sudah. Nabi ketika selesai dilapori, Nabi diam aja, nggak nyalakan satu, nggak benarkan yang satu, ya sudah. Apa dulu ya namanya diksi Kiai waktu itu ke saya tuh, jangan memonopoli apa tuh? Kebenaran ya benar. Jangan memonopoli kebenaran itu diksi. Betul. Memang harus begitu. Jadi kita ini kalau Imam Syafi'i kan mengatakan begitu. Pendapat saya ini benar, mungkin salah. Ya kan? Pendapat orang lain saat ini menurut saya salah, tapi mungkin dia juga benar. Artinya tidak boleh saya pasti benar, dia pasti salah, nggak boleh. Ada legowonya juga. Harus ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau suatu saat nanti ada hadis sahih yang bertentangan dengan pendapat saya, maka saya revisi pendapat saya hidup ataupun saya mati. Artinya beliau dengan gentle mengatakan bisa kalau memang nanti suatu saat ada kebenaran, ya pendapat saya salah, saya revisi, saya hidup atau mati. Oh, zaman sekarang nggak mau sulit untuk menerima. Sekarang ada yang bilang siapapun ulama sedunia berfatwa saya tolak. Lagi mana? Ente emang nabi? Mestinya kan ya saya begini, Anda begitu kan selesai. Iya. Nggak terus kemudian saya pasti benar, Anda pasti salah. Itu masalahnya, harus ada kesediaan untuk berbagi kebenaran. Menurut saya ini benar, tapi ya mungkin Anda juga benar. Kan kalau saya pintar bukan berarti Anda bodoh. Benar. Wah, berarti memang harus banyak referensi untuk lebih menyikapi dengan lebih dewasa begitu kayak. Dan salah satu kuncinya itu ilmu, Mas. Kata Syed Muhammad Al-Maliki, kalau orang itu pintar, tandanya dia semakin sedikit nyalahkan orang. Iya. Karena dia tahu alasannya. Sesuatu itu kan menimbulkan aneh kalau nggak tahu alasannya. Kalau tahu alasannya kan ya sudah. Kenapa begini? Karena ini, ya sudah tahu. Sesuatu itu sulap sekalipun hebat sekali, kita kagum. Ini kalau dikasih tahu triknya, oh ternyata begini, ya kan sudah. Jadi selesai. Oh iya gitu ya. Kok ini tangan kok bisa dipotong? Oh ternyata bengkok. Ya sudah. Berarti kan cuma karena belum tahu ini. Karena belum tahu. Saya juga teringat ungkapan salah satu ustadz yang bilang kalau kita hidupnya masih mengkoreksi ibadah orang lain, berarti kita belum dewasa katanya. Kalau kita mengkoreksi diri sendiri, nah itu lebih dewasa gitu. Betul memang. Lebih mengkoreksi diri sendiri. Iya, jadi harusnya begitu. Dibutuhkan memang waktu atau juga mungkin banyak referensi kali ya, dengan mengetahui banyak perbedaan yang justru persamaannya banyak sebenarnya. Lebih banyak persamaannya. Jadi kita itu harus mesti tahu lebih banyak. Jadi kalau orang itu ada ilmu, kemudian dia akan tahu alasannya, sehingga dia nggak mudah nyalakan orang. Dan orang juga harus mengakui keterbatasan. Namanya manusia itu pasti ada keterbatasan. Jangan kita Imam Malik aja, seorang gurunya Imam Syafi'i mengatakan kita ini kulluna radun wa mardudun ila sahibal kubri syarif. Kita semua ini bisa menolak, bisa ditolak kecuali Nabi. Hanya Nabi yang nggak boleh ditolak. Kalau yang namanya manusia, ya pastilah ada kekurangannya, ada kelemahannya. Makanya nggak boleh kita itu terus kemudian mengklaim kebenaran tunggal. Saya pasti benar, Anda pasti salah. Saya Muslim, Anda kafir, nggak boleh. Anda khairu minhum gitu ya. Nggak boleh, itu setan. Ya ini yang harus disadarkan, harus disadarkan. Jangan ada narasi kebencian. Ini yang sekarang kita sedih itu, begitu mudah orang mengata-ngatai orang. Ini itu untuk apa sih? Gitu. Dan
banyak hal yang sekarang kita ini karena medsos, Mas. Ya. Ringan jempol. Gorengan medsos itu kan tinggal share gitu kan. Sehingga orang itu kemudian dimakan mentah-mentah. Seakan-akan kalau sudah ada di YouTube itu benar. Padahal sekarang siapapun kan bisa bikin konten. Iya, benar. Ya kan? Nah, jadi ini yang salah satu fitnah akhir zaman ini ya ini medsos ini. Sehingga orang itu yang tidak ngerti apa-apa merasa pintar. Gitu. Ya. Hanya berbekal dengan konten, dia itu merasa sudah hebat sekali. Padahal dia itu tidak tahu apa sebelum dan sesudahnya, kan dipotong begitu aja kan. Saya juga dulu begitu, kayak jujur aja dulu. Saya dulu nyantri pesantren, saya namanya pesantren YouTubia. Ya berjalan dengan waktu akhirnya mulai dapat banyak referensi, walaupun masih banyak sekali kekurangannya. Justru Islam ini multi angle ya dan holistik gitu menurut saya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak paham, terlalu reaktif, justru siapa tahu kita belum tahu gitu. Iya, harusnya begitu. Jadi harusnya kita tidak mudah nyalakan orang. Mungkin kita belum tahu, itu yang benar. Makanya Imam Malik itu dalam 10 pertanyaan dia menjawab 7 itu saya nggak tahu. Jadi tanda orang berilmu itu jujur, maka saya tidak tahu. Itu berarti dia punya ilmu. Tapi kalau dia ngasal itu berarti orang nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, terus jangan terus ngarang-ngarang sendiri semua. Terus setelah itu ngaku benar sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Jadi hari ini saya lihat fitnah itu banyak disebarkan ya dengan maraknya sosmed. Kemudian orang itu percaya tanpa tabayun. Pokoknya lihat judulnya, kadang konten itu judulnya dengan isinya itu nggak sama. Iya benar. Iya kalau kita memang sebagai pelaksana channel ya judul kadang-kadang clickbait gitu kan. Iya, judul. Ya, kadang-kadang orang yang jadi masalah adalah karena minim literasi. Kadang-kadang orang menyimpulkan dengan singkat, cukup dengan judulnya saja atau teaser. Iya, gitu kan. Iya, gitu. jadi sedikit sudah semua begitu. Padahal kadang bingung, ada orang saya lihat, ya Allah, isinya begini, judulnya begitu. Makanya saya paling nggak suka ya orang nge-share di potongan-potongan yang itu kan berbahaya sekali. Karena ada konteksnya yang hilang gitu. Nah itu yang membuat kita gampang saling menuduh, terus kemudian judgment, dan juga memang kayaknya ada yang sengaja bekerja untuk itu. Jadi saya lihat itu beberapa grup ya. Satu orang itu selalu nge-share itu di grup ini orang itu aja. Jadi ada satu orang yang bekerjanya seperti itu. Jadi saya itu kan dimasukin beberapa grup, puluhan grup. Ada orang tertentu ini di sini. Jadi dia itu sekali grupnya sama beliau tuh sama satu grup terus. Iya, jadi dia itu di beberapa grup itu sama dan sama isinya. Pokoknya dia, dan kayak orang beol itu terus pergi. Jadi nggak apa-apa. Jadi memang sengaja. Jadi dia itu kayaknya ceret pergi. Orang di belakangnya berdebat, dia nggak nanggap, sudah pergi. Besok geser lagi, ceret. Lempar bola panas gitu. Iya. Waduh, ini orang kayak pergi ke toilet ini. Dan itu rutin, Mas. Saya titeni ya di grup WA itu ada berapa orang itu saja sama orang itu nge-share itu di beberapa grup. Terus gaduh di belakangnya, gaduh. Nah, terus kita itu, makanya saya, ngapain gitu itu kok ditanggap ya. Nah ini yang kita ingin masyarakat harus semakin sadar ya, bahwa menyebar kebencian itu dosa. Itu termasuk namimah. Orang mengadu domba itu tidak bisa masuk surga. Saya selalu ingat, jangan adu domba. Kalau memang itu belum pasti benar, nggak usah di-share. Gitu. Benar pun kan baik apa enggak, kan mesti gitu. Kalau nggak baik untuk apa di-share gitu. Yang banyak ini fitnah, yang banyak ini app orang. Berarti kan dosa itu. Orang kan kubencar sekali app-nya siapa, dikeluarin app-nya siapa. Naudzubillah. Mengerikan sekali, saya itu sampai bingung lihat konten WA itu. Saya sudah keluar dari banyak grup, dimasukin grup isinya bertengkar, saya keluar. Ngabisin baterai itu. Saya keluar gitu aja, karena ini ngapain ngeliatin orang gila ini. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan Kiai ini makin tercerahkan kita untuk lebih bijak kali Kiai ya, untuk menanggapi sesuatu yang beredar. Perlu kita cross check dulu, perlu kita tabayun, dan
pastikan kita jangan sampai jadi korban narasi begitu ya. Betul. Insyaallah mudah-mudahan. Dan kalau kita pahami juga teman-teman semua yang sebenarnya kalau kita pikir sebenarnya persamaannya jauh lebih banyak dibanding perbedaan berarti. Pasti Pak, pasti. Tapi kadang-kadang kenapa justru perbedaan itu yang digosok terus ya? Mungkin alhamdulillah sekarang dapat penjelasan nih. Padahal Nabi itu ngasih kriteria gampang kok. Nabi bilang itu setiap orang sholat seperti saya, berkiblat sama, makan sembelihan yang sama, dia golongan kita. Itu udah, jangan yang beda-beda itu jangan dilihat. Sholatnya sama nggak? Ya. Kiblatnya sama nggak? Ya sudah. Oh, Man sholat sholatana wa akala dhabihatana fahuwa minna. nggak ada syarat yang lebih tinggi dari itu. Nabi itu cuma kayak gitu aja. Jadi kalau sekarang ini ada yang ini Islam tapi bukan ini gitu. Iya. Syaratnya lebih tinggi dari syarat Nabi berarti. Dan Nabi itu man sholat sholatana wa akala dhabihatana fahuwa minna. Siapa sholat seperti sholat kita, makan sembelihan seperti kita, yaitu golongan kita. Titik. Nggak harus kunutnya bagaimana, nggak harus jenggotnya seberapa, nggak harus celananya seberapa. Kalau tahiyatnya mau gue yang mau enggak Iya, gitu kan. mau. Jadi yang penting dia sholat seperti sudah. Jadi kita mestinya ke titik-titik persamaan ini. Iya. Jangan terus kemudian kita itu mencari-cari hal yang nggak perlu. Jadi lepaskan dirimu itu dari ngatur semua hal gitu loh. Urusan lalu lintas, urusan polisi kan nggak usah kita itu ikut-ikut kredit nggak usah, udah urusan polisi. Urusan keamanan negara ini ada tentara, udah pemerintah ada. Jangan semuanya orang kita kayak Superman mau mengurus semua hal. Ya, yang sudah dilakukan orang, sudah kamu jangan ikut, gitu loh. Oh jadi jangan kayak polisi haram gitu ya, polisi fikih Jangan gitu ya. kita itu kemudian semua orang mau diurus, semua orang mau diurus. Emang kamu siapa? Gitu loh. Sekarang ini kan orang menjelek-jelekin orang atas nama NKRI. NKRI kan sudah ada polisi, hakim, jaksa, intelijen. Kamu siapa? Kita itu kemudian menghakimi orang. Wah ini anti NKRI. Ya kan itu biar diurus polisi, laporin kan selesai. Oh ini apa? Saya kadang orang apa sih? Orang sekarang itu beberapa jabri saya. Misalnya soal Habib ini. Oh ini berbahaya bagi NKRI. Saya bilang, Anda bukan polisi, Anda bukan hakim, bukan jaksa, kok merasa negara bahaya, kok Anda yang tahu yang lain enggak? Untuk apa gitu loh? Ada yang bom teror saya, NU jangan diam, ini bahaya. Emang apa untungnya ngurusin nasab itu kan? Apakah ada pemberontakan gitu? Nah, iya dia bilang nanti bahaya ini. Aduh orang Arab ini nggak ada yang ngerampok negara, koruptor, berontak. Ini intinya orang dimakan berita-berita hoax, sehingga kemudian membenci orang lain, membenci etnis lain. Ya kita ini kan Indonesia ini kan sudah menyatu. Ada yang keturunan Arab, ada Belanda, ada Amerika, ada Cina. Kan nggak boleh anti Arab. Benar. Pasti. Kita sudah satu negara, sudah bersatu kita. Narasi kebencian di ruang publik ini yang harus di stop, dan kita harus ikut mulai dari diri kita. Jangan ikut share. Saya kalau ada begitu langsung saya delete, Ya, bahkan tidak saya buka, saya delete. Judulnya sudah provokatif langsung saya delete. Udah. Daripada kita ngirim dosa, saya delete aja. Iya benar-benar ini. Mudah. Memang ramai juga yang meminta sama kita mengulas mengenai itu perselisihan itu. Cuma saya rasa akan jadi kontraproduktif gitu untuk ukhuwah dan persatuan gitu ya. Nggak ada. Alhamdulillah ini dapat masukan juga dari Kiai ini yang membuat kita kayaknya ya harus lebih sering-sering husnuzon teman-teman berarti ya Kiai. Sama mungkin ada berbeda ya husnuzon aja gitu ya. Iya, dan lebih baik kita itu gunakan untuk ngaji. Orang awam itu lebih baik bekerja. Nggak usah lah orang awam nggak apa-apa ikut membahas hal-hal yang bukan bidang. Biar ulama yang membicarakan itu, gitu lah. Nggak usah kita ini semua ikut begitu. Yang mau jualan aja, yang mau tani aja, yang mau kerja gitu. Jangan semua terus menjadi ahli agama sendiri. Itu sebenarnya fatwa. Berfatwa sendiri. Untuk apa gitu. Wah ini masih banyak sepertinya nih yang PR kita nih ya. Apalagi kalau kita lihat ya berseliweran informasi yang kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Jadi karena tadi Kiai bilang juga semuanya bisa bikin konten dan semuanya bisa memiliki bersuara sesuai sudut pandangnya sendiri gitu. Betul. Dan kemudian itu jadi sudut pandang tersebut dan sudut pandang yang terbenar gitu berarti jangan ya. Bahkan saya baca satu artikel, sekarang itu ada profesi baru. Penulis berita palsu.
yang benar ya. Betul, itu survei di Amerika di beberapa media saya lihat. Jadi sekarang ada profesi baru, penulis berita palsu. Itu keuntungnya lebih dari wartawan yang beneran. Karena orang itu ternyata senang lihat bombastis, umpamanya ada kodok makan kuda, atau iya. ada gajah menghamili sapi. Orang kan bombastis gitu tuh malah kepingin tahu, padahal itu bohong. Jadi ada sekarang profesi baru itu penulis berita palsu. Itu membuat konten dia rame. Tapi saya pernah kemakan itu. Ada satu clickbait Biden apa namanya? Biden marah terhadap Netanyahu gitu kan. Wah, keren nih. Ada nggak tahunya cuma gara-gara satu statement. Tidak akan bantu kalau dia ke beberapa, saya tidak akan bantu lagi. Oh, itu apa marahnya? Iya, tapi udah diklik. Udah betul. diklik. Loh, itu sudah jadi profesi baru. Saya lihat sumbernya dari koran Amerika. Jadi sudah ada survei bahwa sekarang ada profesi baru itu penulis berita palsu. Jadi dia itu memang memproduksi begitu itu untuk mendapat viewer, baik itu di Facebook atau di medsos yang lain. Dia memang ada sengaja bikin begitu. Dan itu menimbulkan rasa tertarik, walaupun akhirnya orang jadi mangkel. Halah, cuma orang kan kadung buka. Itu ada di Indonesia, ada saya. Iya. Ada tuh. Saya juga pernah Ari Untung murtad pernah ada gitu. Lagi Ada tuh beritanya di YouTube. Iya. Ada. Ya, itu sekarang jadi profesi baru. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau orang nggak beriman, dia yang penting dapat uang. Dan itu membuat viewernya naik atas. Dan dia dapat uang. Ada juga tapi yang suka lihatnya itu ada juga. Ada yang seneng. Karena seneng konflik gitu. Iya, jadi dan memang kadang orang itu ada yang suka hal-hal yang aneh-aneh bersifat gitu. Konflik ya. Bombastis yang kemudian kan ya sore gitu saya lihat di YouTube itu kan ada judulnya si A ditangkap padahal terus ini tewas ini gitu. Dihukum ini itu ternyata isinya yang lain. Tapi kan itu hanya mengundang orang ingin tahu untuk buka. Nah itu memang salah satu strategi ya. Nggak mungkin tapi kayak misalnya gini, ini dengan istrinya, wah rukun-rukun saja nggak dibuka. Oh nggak dibuka. Makanya benar. Memang masyarakat lebih menyukai konflik dibanding hal yang normal dan baik gitu. Ya itu memang dasarnya. Aduh. Jasa kalau akhir nih Kiai waktunya dan memberikan banyak penjelasan buat kita juga ya membuat kita mungkin ya lebih berhusnuzon ya insya Allah mudah-mudahan kedepannya apapun informasi kita dapatkan ada baiknya kita bertabayun juga dan cari tahu lebih banyak itu lebih aman buat kita ya daripada terhindar dari kemudian menyebarkan hal-hal yang bisa menjadi ya mungkin jadi dosa jariah juga kalau ternyata beritanya itu salah gitu ya. Terima kasih Kiai waktunya ini jauh-jauh dari Malang nih. Dari Malang tuh Kiai. Tadi pagi ya. Dari Malang mampir ke sini. Insyaallah mudah-mudahan akan memberikan kejelasan dan ternyata kita di sini semuanya sama satu suara bahwa kita sama-sama berharap kemerdekaan untuk Palestina. Insyaallah mudah-mudahan Kiai diberikan keberkahan dan juga kesehatan selalu dan insyaallah mudah-mudahan bersedia untuk bersama kami lagi ya. Selalu siap. Masya Allah. Teman-teman semuanya jika dirasa ini bermanfaat atau juga menarik monggo silakan share sebanyak-banyaknya dan jika ingin kemudian berbincang dengan Kiai langsung saja bisa add Instagramnya yaitu @Gus Fahrur langsung nyambung Gus Fahrur ya atau juga channel YouTube apa sudah belum?